Akad mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian, atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut sahibul ma'al, robul ma'al, atau proprietor. Pengelola modal disebut mundarib. Modal yang digulirkan disebut rasul ma'al. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua sebagai penjalan usaha. Pendapatan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Istilah mudharabah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu darb, yang memiliki arti berdetak, memukul, berenang, bergabung, menghindar, mencampur, dan berjalan. Secara terminologi, mudharabah adalah bentuk kontrak atau perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengelola dana dalam menjalankan usahanya. Landasan hukum mudharabah. Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun ijma ulama. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah, yang artinya dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mukarodah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Ketiga, ijma. Imam Jailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kias merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengkiaskannya kepada transaksi musyakat, di mana bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan. Dalam mudharabah, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemelihara kebun dianalogikan sebagai pengusaha atau entrepreneur. Rukun, syarat, dan prinsip mudharabah. Rukun dalam mudharabah berdasarkan jumhur ulama ada tiga. Yang pertama, dua orang yang melakukan akad, modal, dan sighat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih merinci menjadi 6 rukun. Yang pertama, pemilik modal atau sohibul ma'al. Yang kedua, pelaksanaan usaha atau mundarib atau pengusaha. Yang ketiga, akad dari kedua belah pihak, ijab dan kabul. Keempat, objek mudharabah, pokok atau modal. Kelima, usaha, pekerjaan pengelola modal. Keenam, nisbah keuntungan. Syarat-syarat mudharabah adalah yang pertama, akad. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad, yaitu cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad. Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana. Yang kedua, modal. Syarat terkait dengan modal yang antara lain yang pertama adalah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Yang kedua, modal harus dalam berbentuk tunai. Seandainya berbentuk aset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau histori pada saat mengadakan kontrak. Yang ketiga, besarnya ditentukan secara jelas di awal akad. Keempat, modal bukan merupakan pinjaman hutang. Yang kelima, modal diserahkan langsung kepada pengelola dan secara tunai. Yang keenam, modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhir masa akad mudharabah. Keuntungan. Syarat yang terkait dengan keuntungan antara lain yaitu yang pertama, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
Ketiga, penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keempat, pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Yang kelima, pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah. Yang keempat, kegiatan usaha. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mudarib sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas tersebut. Prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan mudharabah adalah: yang pertama, prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Kedua, prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. Ketiga, prinsip kejelasan, prinsip kepercayaan dan amanah. Keempat, prinsip kehati-hatian. Kelima, jenis-jenis mudharabah. Pembiayaan dengan prinsip mudharabah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mutlaqah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana. Pembiayaan mudharabah mutlaqah disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kesalahan bank sebagai mudarib. Sebaliknya, apabila kesalahan atau kelalaian dalam mengelola dana investor yang dilakukan secara sengaja, maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah mutlaqah. Penerapan mudharabah mutlaqah berupa tabungan dan deposito. Terdapat dua jenis himpunan dana, mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Muqayyadah merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik dana memberikan syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul ma'al dalam jenis dunia usaha. Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specific mudharabah, kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah ada dua. Yang pertama, muqayyadah on balance sheet, yaitu akad kerja sama usaha yang mana mudarib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh sahibul ma'al. Sahibul ma'al juga memberi batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu, pembiayaan, dan sektor usahanya. Pertama, pemilik dana harus wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib dipenuhi oleh mudarib. Kedua, bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil serta pembagian secara risiko yang dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Keempat, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu jenis mudharabah yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana dana. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristik penyimpanan ini, yang pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Kedua, dana disimpan khusus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Ketiga, bank menerima komisi mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Perbedaan akad mudharabah dan akad konvensional. Akad mudharabah adalah kerjasama yang mempercayai sejumlah modal ke pengelola, sedangkan akad konvensional adalah pinjaman dana untuk pengadaan barang. Manfaat mudharabah.
Bank atau asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, dan bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga perusahaan tidak akan pernah mengalami negatif spread. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kelebihan. Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan. Kedua, jumlah yang didapat sebagai kelebihan hasil modal. Kedua, risk atau ancaman. Lembaga keuangan yang sangat pesat berkembang, apalagi lembaga keuangan non-syariah yang menggunakan tawaran yang lebih praktis dan canggih untuk menarik calon nasabah dan bersaing dengan bank lain. Ketiga, weakness atau kelemahan. Kurangnya melakukan penawaran menarik untuk para calon nasabah. Keempat, opportunities atau peluang. Untuk mengembangkan harta benda dan memanifestasikan sikap saling membantu untuk mencapai hasil yang baik.